ngerjain gitu dan dia tuh nggak mau ngebantuin, makanya dananya nggak turun. Nah terus di BEM UNS kemarin kan nggak jadi TIKIKA. jadi gini dulu. Jadi di BEM UNS itu kan gue punya pop gede tuh ya yang namanya Podesa yang kalian tahu. Gue tuh di sana juga jadi ketua pelaksananya dan gue udah bener-bener ngerelain waktu banget sampai pulang malam dan gue pulang aja sampai telat dan gue cuma di Jakarta tuh 2 minggu doang. Terus itu tuh ngurusin administrasi segala macam, revisi segala macam, tapi pada akhirnya gue nggak bisa menyelesaikan program itu sampai selesai dan gue harus keluar duluan karena masalah internal gue. Mungkin bisa gue jelasin masalah internalnya kalau kalian mau. Udah. Oke. Belum dengar dari mulut lo. Anjing. Jadi pada intinya adalah ada orang yang nggak suka sama gue dan dia tuh pengen ngejatuhin gue dengan apa ya dari mencemarkan nama baik dari kayak dari aplikasi gitu loh, kayak aplikasi dating sama cowok itu ada terpampang foto gua dan foto doang sih, dia buktinya ngasihnya kayak gitu doang gitu. Terus dia ngelaporin ke beberapa BEM, kayak bukan BEM UNS aja ternyata. Yang bikin plot twist adalah dia ngelaporin tuh ke BEM fakultas, kayak ke BEM Fisik, BEM SV segala macem, BEM UNS itu tuh beneran ternyata. Gue pikir lu doang. BEM lu doang. Iya, makanya gue juga plot twistnya tuh di situ, ternyata dia tuh ngelaporinnya tuh ke situ. Maksudnya dia ngelaporin itu adalah dia tuh nggak tahu gue tuh di BEM mana, makanya tuh dia ngelaporin semua. Nah, itu yang bikin anjing banget. Disclaimer. Jadi ada yang buat masukin dating apps pakai dia. Itu dia nggak suka sama gue dan pada akhirnya gue kan bingung kan karena gue posisinya gue nggak ngapa-ngapain dan gue mau ngasih bukti apa gitu, sedangkan gue udah ngasih bukti kalau misalkan HP gue udah dicek semua, udah di videoin segala macam tapi nggak ada apa-apa dan nggak terbukti apa-apa dari HP gue. Ya udah dari situ yang makin itu yang orang yang nggak suka sama kakak atau gimana? Ya nggak suka sama gue, yang nggak suka sama gue. Nah ternyata plot twistnya adalah yang nggak suka sama gue itu ternyata teman dekat gue sendiri, tapi beda kampus. Dem. Iya. Yang ngadu orang kampus. Jadi si siapa ya yang teman gue ini dia klarifikasi tapi cuma di beberapa ngundang kayak ngajak ketemuan sama wakil presiden BEM UNS itu loh, cuma berdua doang. Nah itu dia klarifikasi bahwa kayak dia tuh nggak suka sama gue karena ini gitu. Dan sedangkan itu nggak terbukti gitu loh di gua gitu, dan makanya sampai pada akhirnya karena mungkin bertentangan ya apa yang sudah gua kasih sama apa yang dia kasih, jadi karena nggak nemu jalan pintasnya buat menyelesaikan ini, sedangkan gua secara internal sama dia tuh hubungannya udah oke, udah selesai gitu, dan masalah ini udah selesai gua sama dia, dan gua tuh berharap gua bisa melanjutkan di Podesa lagi gitu. Lu setelah masa ini ketemu dia face to face juga? Enggak, gua nggak ketemu sama dia, tapi pas gue tahu orangnya dia, gue sebenarnya pengen ngajak dia face to face setelah dia wisuda. Tapi dianya nggak mau, karena mungkin dia tahu kalau misalkan gue udah tahu orangnya gitu, dia takut. Nah dari situ ya udah gue nggak ketemu, tapi gue secara teleponan ya udah masalah udah selesai, udah damai, dan gue udah nggak berhubungan lagi sama dia. Sebaliknya gitu, gue udah melupakan kejadian ini dan segala macam. Dan gue berharap di BEM itu gue masih bisa ada harapan gue ya setidaknya gue SP1 atau SP2 gitu biar bisa gue bertahan buat lanjutin Podesa. Pada akhirnya gue dikeluarin, jadi gue dapet SP3 dan gue nggak tahu kenapa nggak ada kejelasan sama sekali, bahkan dari menteri gue sama wakil menteri gue, bahkan dirjen pun nggak yang mungkin ngerasa kayak ini gue kayaknya lagi kasihan banget gitu, maksudnya yang gue sampai dikeluarin dari mereka tuh nggak ada klarifikasi sama sekali gitu loh. Kenapa gue sampai dikeluarin kayak gini dan kenapa gue sampai yang gue tuh digantung banget gitu. Jadi gue sampai kan gue pernah kasih tahu ke kalian kan kalau misalkan gue tuh di hold beberapa bulan dengan harapan gue bisa balik lagi kan. Itu rasanya digantung banget gitu loh, tanpa kejelasan gue harus apa ini abis ini gitu. Dan habis itu gue di hold 2 bulan dapat SP 3 dikeluarin. Udah itu gue kecewa banget dari mereka nggak ada rasa terbukanya lagi sama gue, kayak mereka nggak mau klarifikasi ke gue karena apa, tapi ya udah gue udah wassalam aja deh, emang mungkin udah nggak bisa lanjutin di BEM UNS. Nah terus gue dari situ udah mulai gabut tuh, ya udah gue cuma fokus ke himpunan aja, gue nyelesain yang tadi seminar itu,
dan gue di situ posisinya sebagai co-org secretary. Dan dari co-org secretary ya udah berjalan dengan lancar, tapi pada saatnya yang tadinya seminar jadi webinar itu kesalahan bukan dari kita juga tapi dari pembinanya sendiri yang mungkin telat. Ya udah tapi udah selesai. Terus juga gue daftar satu panitiaan namanya itu film itu festival ilmiah, festival ilmu itu Semar itu yang gue ngasih tau ke lu J. Nah itu karya ilmiah segala macam itu tuh nasional dan itu emang gede banget di IQS kan. Udah emang. tinggal submit essay. Udah tinggal Tinggal oke. submit. Keren. Semoga bisa lolos dapat di UNS Solo. Kan dalam. Bego. Jadi gini, gua tadinya kan panitia. Gua udah daftar di bagian LOE. Gua keterima dari 100 pendaftar yang diterima kan cuma 20 dan gua alhamdulillah keterima. Dan gua tuh bareng sama bestie gua. Cuma setelah gua first gathering, besoknya gua diajak ketemu sama co-org si LOE ini sama si ketua pelaksana LOE. Dan gue bingung dong, mereka mau ngajak gue face to face tuh kenapa gitu. Ternyata ngebahas kejadian yang gue di BEM. Dan ternyata bener-bener ditambah lagi, ternyata umur gue tuh udah kemana-mana gitu loh. Umur gue udah kemana-mana dan mereka tuh dari, gue nggak tahu ya, mungkin dari petinggi-petinggi panitiaan itu kasih tahu ke ketua pelaksananya terus ke koor gue gitu kayak, oh ini mungkin si orang ini kayak gini-gini, padahal si koor gue ini nggak mempermasalahkan kalau misalkan emang gue orangnya kayak gitu segala macam, tapi emang mungkin mereka mau mencari aman kalau misalkan nggak ada kejadian kayak gini lagi gitu kayak diulang gitu. Padahal itu cuma rumor doang dan emang bukan salah gue gitu. Dan ternyata gue disuruh keluar dan gue nggak bisa ngajutin di panitiaan itu lagi. Sedangkan gue kepengen banget di divisi itu dan gue udah diterima, udah first gathering, tapi pada akhirnya gue disuruh keluar. Itu shitty banget aja. Shitty banget bener, gue disuruh keluar kayak dengan dia bilang mungkin kamu sekarang itu harus mencoba untuk bisa membersihkan nama kamu lagi. Gue bingung ngebersihin nama dengan cara apa lagi. Harusnya di situlah tempat lu kayak nunjukin. Makanya sedangkan gue dari progres dari kinerja gue tuh gue aman dan gue bener-bener yang aktif banget, tapi dari dia sendiri dia bilang gue sejelek itu kak. Dengan dia bilang seperti itu kan jahat banget. Mungkin jahat-jahat anjing ternyata. Dia orang Bandung fact-nya. Dan pantesan. Pasti Bandungnya kamu KBB. Gue nggak ngerti ya. Beban bayar. Dan ternyata ya udah gue harus keluar lagi, gue sedih banget. Ya udah. Terus mungkin untuk work freelance teaching as Mandarin teacher ya, gue udah dapat 2 murid. Gue ngajarin mereka les tapi secara online dan alhamdulillah gue dapat salary-nya juga lumayan. Dari 2 orang itu gue total 3 juta dapat, jadi kayak 1 juta 1,5 juta. Alhamdulillah. Sekarang bayarin kita. Mau duitnya udah habis. Kan lu belum minta itu. Habis itu juga full study. Gue karena pengen ngejar magang nanti semester 5 di perusahaan KCIC di Kereta Cepat Indonesia China, ya di yang di Halim sama di Morowali Sulawesi yang pertambangan. Gue pengen banget di situ di antara 2 itu, jadi gue bener-bener jor-joran banget belajar dari kemarin sampai sekarang itu kayak gue harus bisa nih menemuin target gue dan gue bisa wawancara di sana dan dapet magang di sana gitu. Dan mungkin untuk kalau kuliah gue aman aja sih, cuma gue ngerasa sekarang bahwa kayak semuanya udah pada waktunya gitu. Paham gak sih kayak teman-teman yang biasanya gue deket di kelas, gue sekarang udah yang oke, jadi biasa aja. Ada aja. Gue banget sekarang dan ternyata gue ngira tuh mereka sendiri, ternyata gue sendiri yang begitu. Karena gue ngerasa emang ya udah pada waktunya aja gitu. Oke, terus yang kedua targetnya nih yang gue pengenin adalah nanti nextnya get a good result in next semester. Jadi semester 4 gue berharap gue bisa naikin lagi IPK gue. Tadi gue udah dapat, kayaknya IPK gue semester ini tuh 3,5 deh, jadi turun. Nah terus juga get a good networking, gue pengen banget punya relasi yang bagus buat kedepannya. Terus juga get a good job in apprenticeship, tadi yang gue bilang gue pengen magang di perusahaan yang gede dan semoga itu tercapai, amin. Sama yang terakhir get a good relation with my pacar nanti. Apa? Ulang?
get a good relation with my pacar. Tapi belum nemu sih pacarnya. Iya. Tapi dia sebenarnya kemarin kita ketemu mulu tapi sampai sekarang belum. Ngentot kamu. You know? Iya itu. Oh iya. Udah sih. Yang masih sama kan? Yang jejet. Iya. Masih sama kan? Yang di Jejet. enggak. Ih, kan dia emang orang sini kan? Iya. Upain Jogja ta? Iya. Oh, yang lucu ganteng itu yang teman kita juga. Aku sama itu lah. Enggak, sebenarnya cuma pengen main doang sih Oh, mungkin. pengen balik lagi. Pengen coba lagi. Take a chance with me. Enggak tahu. Oke, Andra, thank you. Dah itu aja. Thank you guys. Orang. Aku mau next. Udah kirim PPT-nya. Dah. Bisa Terus juga ada catatan sama cowoknya nggak? Kita aja. Dan ada catatan orang ribut di situ. Aku udah pesenin kamar ya. Itu pasti dari si Raihan nggak sih? Iya. Emang kita harusnya dari sini. Lain kan anjir, jelek banget. Oke guys, mari kita melihat Kilas sekilas sop kiri. Siapa yang namanya? Jessis Siapa third Jessis? semester. Yesus. For fun fact, for the opening, jadi tuh gue dapet panggilan baru Jesslyn dan Jessie. Jadi Kenapa Jesselyn dan Jess? gak tahu awalnya Jessica, terus Kenapa nggak Jesslyn, Arum? terus Jessie. Kebetulan deh. Iya besok gue Apa sih sukanya sukanya Jessie? Iya. Harusnya Arum. Jessie J. Slide. Ya, pokoknya gue mendapatkan panggilan ini dan gue sangat menyukai. Itulah. Oh berarti lu sekarang dipanggil JJ? Year, yes. Oh nggak lanjut sih. My third semester in 3 words. Yang pertama, alhamdulillah karena kita sudah melewati. Lalu kocak yang kocaknya tuh yang kocak sama yang gitu, sama bejirnya kayak gitu. Bangsat nggak? Bangsat nggak ada, kita mah yang sehat aja. Too much. Nah, and then this is things I am the most proud Dia mana? Hah? Dia akan berapa? Din itu dekan. Yang pertama aku sama kayak Juni, aku get acknowledged Iya, sumpah by itu the tuh Dean. paling wow. Ini tuh karena aku juga menyelesaikan suatu proker yang gang. Terus yang kedua, aku di semester 3 itu udah 4 MC dan 1 moderator experience. Dan ini tuh MC-nya yang satu itu emang karena aku itu MC internal sama yang 3-nya tuh job, jadi kayak dapat uang. Terus yang terakhir survive DPM FIKB 2024 karena DPM itu sangat mengikat dan kayak gue tuh selama di DPM merasa sangat, kan DPM tuh kalau di FIK dia lembaga tertinggi, ngawasin BEM, ngawasin lembaga di bawahnya gitu, ngawasin hubungan. Nah di DPM tuh kayak gue tuh punya keharusan untuk menjaga wibawa. Wow, emang ada. Role model. Iya pokoknya karena lembaga tertinggi tuh kayak merasa apa-apa tuh membawa di punggung tuh kayak ada nama DPM gitu, jadi kayak mau berkata gitu kayak DPM. aduh kamu DPM kayak gitu, jadi kayak DPM ngomong kan kau. alhamdulillah sudah survive DPM FKUI. Nah ini my emceeing recap. Yang pertama ini di seminar penulisan Akakamabi Metikalogi. Ini my first job. Terus yang ini yang kedua yang internal waktu aku benchmark lembaga sama SP IPB. Ini aku jadi MC-nya sama dari mereka tuh namanya siapa ya? Aisyah. Safira deh. Pokoknya itulah. Sabira. Bukan. Talita. Pokoknya sama
dari DPM. Menikah. Jelek banget anjing. Terus kayak kita tuh langsung bond gitu pas Oh, iya. first meet. Padahal awalnya tuh kan kita beberapa kali tuh harus latihan. Cuma tuh si manusia ini kayak sok sibuk gitu loh, yang kayak nggak bisa kak, gimana kalau kita Lu latihan? pasti udah bad Iya, Iya. bete banget sumpah. Iya, Iyalah. dan gue tuh kayak gue udah Gimana kalau kita udah aja? sebelum Ganti partner apa ya? gua ketemu dia, gue kayak mikir "Ini orang kalau ketemu gitu loh." Ternyata pas ketemu kayak Oke. gitu kan, ya right. Terus Mana? kayak menjadi bond. Nah kalau yang ini tuh ini pertama kali gua Job fair. ya pertama kali gua kepanitiaan dan juga MC di acara UI. Ini tuh Job Fest Career Talk UI 2024. Nah di sini tuh ini tuh salah satu biggest job fair di UI, dan juga pesertanya banyak banget, dan juga company partnershipnya tuh juga yang gede-gede gitu kayak Telkom, Astranya juga banyak gitu loh, dari Astra BMW, terus kayak Astra bla bla bla, terus Wow. kayak Fifth Group, banyak banget gitu. Terus kayak session runner buat kayak tampil di depan kayak petinggi-petinggi company. Nah terus ini terakhir gua nge-MC di acara grand closing LFK FKUI. Kalau ini bukan internal tapi kayak acara fakultas gitu, dan gua juga bukan panitia, jadi kayak gua ngejob di unit. Yes. Dibayar berapa? Aku red card tuh sekarang 150 sih, masih yang Bawah. Oke lah masih. Lumayan. ya. Kalau fakultas 150, kalau UI ada lagi. 2.500.000. Gedein aja 7 juta. Nah ini moderator Mending panggil Raffi Ahmad anjir. first and the only experience moderator di third semester. Ini aku di acara grand opening Nurse itu nursing festivalnya FIKUI. Dia standarnya internasional, jadi aku ngemoderatorin di sini tuh Indo English gitu loh, jadi kayak 50-50 Indo English sama profesor yang udah terkenal banget, bukan cuma di UI, bukan cuma di Indo, sampai di Asia. Bahkan dia tuh udah tua banget, tapi tuh dia di tahun ini dia udah ada 4 penelitian gitu kayak Wow. Gila, itu udah sekarang tapi iya. Ilmu padi. ya ini pokoknya keren banget. Dibayar nggak moderator? Dibayar, dan lebih mahal ternyata Iya, gua enggak anjir dari moderator kalau dibayar. 300.000. Gua enggak dibayar sumpah anjir. Udah duit anjing acaranya Moderator itu. kelas. UNS sama kayak gitu. Makan miskin anjir. Moderator upacara kali. Anjir. Yes, terus kalau yang ini itu kepanitiaan. Lu bayangin wawancara ada Kepanitiaan. Ya, jadi di semester 3 aku panitianya 2 doang, karena kan aku pertama DPM. Jadi kalau OPM. FYI, di DPM itu kayak terikat gitu kan, dan sifatnya tuh netral DPM. Jadi kalau misalkan ada kepanitiaan di setingkat fakultas yang di luar program dari DPM itu sendiri, kita tuh nggak bisa jadi panitia karena kita akan ngawas program itu. Yes. Nah ini yang pertama aku jadi kepala divisi debat publik. Ini pertama kalinya gua nggak tidur straight. Nggak pertama kalinya juga sih. Tapi kayak di third semester ini pertama kalinya gue straight nggak tidur 48 hours, karena kayak Hamin satunya kan gladi, terus malamnya tuh kayak gue prepare buat hari hanya, dan kayak pagi-pagi jam 4 itu gue udah mandi lagi kayak gitu. Ini pun gue pulang dari gladi itu kayak baru sampai rumah setengah 12-an gitu lah. Terus kayak lanjut kerja, terus habis kerja mandi, terus kerja lagi. Ini gue pas di acara ini gue power nap 10 menit kayak di bangku kayak gini, pasti sama. Wow. Terus kayak ini gue ngerasa effort banget di acara ini, dan juga kita tuh banyak break record dari yang tahun kemarin gitu loh. Dan itu FYI juga di FIK tuh susah banget buat jadi tuh minim partisipasi atau kayak antusias buat IKM itu Ikatan Keluarga Mahasiswa itu buat berpartisipasi di acara legislatif kayak gini. Ini kan pemira ya. Nah jadi kayak mereka tuh kayak debat publik, terus kayak eksplorasi gitu-gitu tuh nggak tertarik untuk datang gitu. Kalau misalnya KTU itu masih yang lumayan lah ya, mengkritisi KBM, terus KDPM gitu-gitu kan. Cuma kalau di FIK tuh minim banget, mungkin karena yang pertama beban akademiknya kan berat banget. Terus kayak yang kedua
gue juga acaranya tuh weekend gitu loh. Kita tuh tiap ada acara pas mostly weekend karena weekdays kita tuh beneran full kayak praktikum aja. Jadi tuh mata kuliah praktikum di FIK 1 SKS-nya itu 170 menit. Damn. Dan itu 3 jam kan? 3 jam kan? Ya, itu kurang 3 jam kurang 10 menit. 4 SKS anjing. 1 SKS, itu 1 SKS. Dan kalau misalkan ada satu mata kuliah yang jadi itu ada namanya praktikum keperawatan dasar, itu tuh 3 SKS praktikum. Jadi itu bener-bener dari jam 8 sampai 17.30. Itu satu mata kuliah doang. Damn. Ya, seperti itu depannya. Terus So juicy. yang kedua ini pas dekat diskusi bersama dekanat, ini tuh program internalnya dari komisi 2. Gue sebagai kepala komisi juga sebagai project officer. Nah di sini tuh mati-matian banget karena ini tuh kayak gue tuh punya personal goals yang gue pengen menghadirkan si dekannya itu. Nah terus karena dekannya ini tuh bener-bener diempati, pokoknya dari awal dia menjabat di dekan dia tuh nggak pernah datang di acara audiensi sama IKN kayak gini, dia nggak pernah. Terus kayak gue berkomunikasi dengan sekrennya, gue sangat-sangat menjilat yang kayak